Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau mendapatkan tekanan hidup, tekanan fisik, tekanan mental, bahkan bisa juga tekanan dari persekusi, itu bisa membuat orang ini menjadi seorang yang penakut. Tapi sebaliknya bisa menjadikan orang ini justru lebih berani dari biasanya. Orang-orang kita kemarin-kemarin sering sekali mendapatkan persekusi, tekanan dari oknum Baklawi, yang itu dilakukan tentu saja dengan gerombolannya. Kalau mereka sendiri nggak mungkin akan berani, karena Baklawi ini memang terkenal penakut, walaupun dia tidak mau pernah mengatakan ada kata maaf dari mulutnya. Sampai sekarang Pak Rizik itu ketika mengatai Gus Dur itu seorang yang buta mata, buta hati. Sampai sekarang Gus Dur sudah meninggal, orang ini juga nggak pernah namanya mengaku salah dan minta maaf. Karena apa? Memang mereka ini merasa rasnya itu lebih dari kita-kita ini orang Nusantara. Kita tahu Kapiten Arab dulu itu yang dibawa dari Yaman ini dijadikan mandor perkebunan, mandor perusahaan, itu yang membawai orang-orang kita. Jadi setelah Belanda ini pergi, sifat dari merasa tinggi ini masih dibawa oleh keturunannya, sehingga kalau melihat kita-kita ini kemungkinan dalam hatinya mengatakan bahwa kita ini masih tetaplah turunan Jongos. Padahal mereka ini datang ke sini sebagai pendatang dari sononya, ini orang kiri yang itu katanya mereka ini dibawa dari orang-orang yang sering nongkrong di pasar di negeri Yaman sana waktu itu. Sampai sekarang kemudian dibelilah label bahwa mereka ini adalah Habib, turunannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara nalar itu nggak mungkin Senuk Ugenya atau pemerintah Belanda itu membawa anak turunannya Nabi. Karena apa? Ya tentu mereka ini akan tahu kalau membawa yang asli di sini bukannya membantu Belanda, bisa jadi malah ikut orang Nusantara melawan mereka. Nah, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Senuk Ugenya. Jelas yang dibawa oleh Senuk ini tentu orang-orang yang sealiran dengan kaum Belanda atau penjajah. Kita kembali ke masalah tekanan tadi. Dari orang awam tidak juga banyak kiai yang mendapatkan tekanan dari oknum-oknum Baklawi ini bersama gerombolannya. Salah satunya yang akan kita bicarakan adalah Kiai Syarif atau Kiai Syarifuddin dari Tegal. Dulunya terkenal gondrong, tapi karena beliau ini sekarang sudah ya berumur, lantas berganti dan sekarang mendapatkan julukan macan baru dari Tegal. Seorang yang sekarang ini ketua dari Panglima Laskar Sabilillah yang terus dideklarasikan di mana-mana. Jadi dari Lampung, Tegal, Malang, Surabaya, Madura itu sekarang sudah banyak sekali didirikan laskar-laskar Sabilillah. Nah, salah satu panglimanya yaitu beliau ini Kiai Syarifuddin dari Tegal. Orangnya berani, saya ketemu dalam sebuah wawancara di sebuah YouTube. Dia bercerita bagaimana pernah didatangi oknum bocil Habib atau bayi bajang, itu katanya yang masih muda, dikatakan beradab ya tidak beradab. Bahkan kalau bayi bajang ini sowan atau ketemu kepada kiai kok masih pakai adab, berarti bayi bajang ini adalah bayi bajang yang punya ilmu. Tapi mana ada yang kita tahu sekarang ini bayi bajang yang berilmu atau mendekati kiai kita di Nusantara ini masalah keilmuannya.
cuma mengandalkan nasab doang yang diyakini dari leluhurnya, yang dia sendiri tidak tahu bahwa mereka ini juga didoktrin dari kakek nenek moyang mereka yang mengatakan bahwa dirinya ini turunannya Nabi. Jadi Kiai Sarifuddin ini pernah didatangi bayi bajang Oknum Habib ini, yang ketika didebat di rumahnya, mereka ini membawa rombongan bahkan ratusan untuk menekan, mempersekusi Kiai Sarifuddin ini. Tapi Kiai Sarifuddin tidak mundur sejengkal pun. Bahkan di situ terjadi perdebatan yang akhirnya si bocil bayi bajang Baalawi ini meninggalkan tempat dari Kiai Sarifuddin. Tapi apa yang terjadi sebelum bayi bajang ini meninggalkan rumah dari Kiai Sarifuddin, mengatakan kalau Kiai, kalau Ustadz atau apapun orang Nusantara yang berpangkat model apapun, anggapan dari bayi bajang bocil ini, dan mungkin ini mewakili klan mereka, tetap kita ini dianggap sebagai jongos, dan mereka ini menganggap bahwa mereka ini adalah tuannya. Persis seperti waktu Hanif itu waktu dulu beberapa tahun yang lalu ini demo mengatakan dari atas mobil komando bahwa kita ini adalah jongos dari mereka dan mereka menganggap adalah tuannya. Nah, Kiai Sarifuddin ini pernah mengalami tekanan itu dan justru membuat Kiai ini semakin berani, dan akhirnya bersama Kiai Agus Abbas Buntet dari Cirebon ini dimana-mana mendeklarasikan Laskar Wali Songo yang tujuannya ya untuk meluruskan sejarah dan menganggap mereka-mereka ini harus diwaspadai karena dari pembelokan sejarah, pemalsuan makam, bahkan persekusi, pendawiran dan seterusnya, supaya tidak terjadi lagi. Jadi Kiai Sarifuddin yang mendapatkan julukan macan baru dari Tegal ini juga membuka keluhan-keluhan siapapun yang mendapatkan persekusi dari oknum Baalawi, seandainya bisa diselesaikan atas kesediaan si orang yang dipersekusi. Dan yang paling pokok, pendirian Laskar Wali Songo ini bukan sebagai gagah-gagahan, tapi semata-mata untuk kembali ke jati diri kita orang pribumi dalam tatanan agama yang rahmatalil alamin yang dibawa oleh nenek moyang kita para wali-wali. Untuk selanjutnya seperti apa sih yang dikatakan oleh beliau ini, Kiai Sarifuddin macan baru dari Tegal, masalah yang ada kaitannya dengan Baalawi. Kita saksikan videonya. Mbah Kiai Habsyi Abdul Ghani inilah yang kemudian pernah saya ceritakan di Demak. Beliau adalah korban kekejaman Belanda, dieksekusi, dibunuh oleh Belanda. Gak ada makamnya, gak ditemukan. Ya, itulah yang kemudian saya ini emosi sebagai salah satu orang yang punya leluhur berurusan bahkan dibunuh sama Belanda. Emosinya ya gara-gara omongannya si Rumel yang mukanya nggak jelas itu. Mohon maaf ya, kalau di Wafi di Rumel ada di depan beliau namanya macan ya, nanti terekam. Kalau untuk Rumel saya janji kapanpun ketemu mesti tak tampok dulu, Fred. Ya terserah mau nampoknya halus atau kenceng kan nanti kan belum ketemu. Saya orangnya sih apa adanya. Memang Kiai itu harus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak saya halus terus ya nggak baik, kayak begini terus nggak ada pelengkapnya juga nggak baik. Jadi sama-sama klop gitu. Jadi saling melengkapi. Kalau Wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya? Satu, Wafi itu kan sebenarnya
sama dengan saya, hidungnya pesek kamu itu sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Pahlawi, bukan Habashi. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Fi? Atau berjiwa merdeka. Ya. Yang kedua apa? Fi. Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para Kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa kayak itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah. Kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Kamu jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan wafil lah kalau saya ketemu. Saya ketemunya sama Idrus saya berani. Saya berani sama. Kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai. Kompak panggil Kiai semua enggak. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan Kiai juga ada, banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan atau sakulis kan panjenengan masih hidup. Habib Rizik apa sih gengsi sampai mau minta maaf lah.